Assalamualaikum. Miko dong. Iya. Permisi. Permisi. Lagi di mana kita kita? Wah, ini kita lagi di apa sih, di samping kali Cisadane ya, Pak? Ntar dulu, ini dari podcast dari seluruh dunia orang bikin podcast. Iya. Kita doang yang di bawah jembatan. Oh iya, bener juga. Ini di bawah jembatan nih, kolong jembatan, kerangga. Ya. Iya. Tapi keren. Bersih. Jadi saking bersihnya ini tempat dijadiin tempat event. Yang kemarin Pak Wakil udah pesen, sepakat nih sejalan sama kita. Ini tempat harus jadi tempat perlombaan yang official. Karena bisa dilihat deh, Iya. tempatnya keren. Ekowisata nih sebutin Ekowisata. ya. Dan venue yang satu-satunya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya bener. Oh, iya, siapa? Ini mau bikin kali. Iya kan? Itu tuh keren deh. Oke, minggu ini rame, minggu kemarin rame semua buat pencap-pencap juga yang belum try out sama Kejurukot ya Pak? Ya. Ya, ayo semangat bikin rame Kota Tangerang Selatan, prestasinya dimajuin. Terus besok kita ada Phantom Strike. Oh iya. Apa itu Phantom Strike? Ini keren nih Pak. Phantom ini kan? Iya, jadi Phantom itu katanya come up from hantu, the- Pak. Hantu. Bukannya Strike Phantom itu itu singkatan. Pengen berantem. Masuk, Pak Eko, masuk. Iya. Tapi konsep acaranya emang the biggest event kecil tapi wah gitu ya. Nanti menyambut 10 November Pak, Hari Pahlawan. Cuma satu Bang, tahu nggak? Kenapa kita Tangsel nih, KONI Tangsel, melalui KONI Tangsel dibantu oleh Dispora dan pemerintah kota gencar giat menyelenggarakan event-event. Bukannya cuma buang kejar eventnya, Iya. tapi kita ngejar jam terbangnya atlet kita. Oh iya. Itu penting. Jadi jam terbang itu pengaruh. Yang waktu kita kemarin kegiatan dengan Pak Sekjen KONI Pusat, ya kan, beliau pada sambutannya menyampaikan tuh, untuk menjadikan seorang atlet Olimpian itu butuh 10.000 Jam jam terbang. 1000 jam terbang tuh berapa tahun ya? Oh, lebih dari 8 tahun, hampir 10 tahun lebih. Iya. Tapi Pak, banyak DM yang masuk di Humas terkait masalah Apa tuh, Bang? UMKM yang amat sangat terbantu pada saat event. Ini event ini lihat nih, Iya. banyak nih. Alhamdulillah. Inilah emang fungsinya ya. Ini kan sebenarnya adalah side effect. Ya. Jadi mikro makro ekonomi yang terdampak itu adalah side effect dari event yang kita buat. Selain tadi jam terbang atletnya kita bertambah, kemudian tadi mikro makro ekonomi yang Bang Irwan bilang. Cuma ada satu sisi sebenarnya. Kita ini kan dana hibah. Kita menggunakan dana hibah nih. Dana hibah itu kan uangnya masyarakat. Iya. Sehingga kita menekankan kepada semua atlet, para pengurus, ini uang harus amanah. Ya. Ini penting nih. Betul. Ya, jadi duitnya dipakai sama kita, tapi manfaatnya adalah atlet-atlet kita jadi juara. Iya. Ya, kemudian yang paling ininya side effect tadi. Iya. Ada event, ada mikro makro ekonomi terdampak, ya. Makronya tuh misalnya apa sih, hotel, ya, resto-resto, kan pajaknya lumayan tuh. Iya, benar. Ya kan itu masuk lagi ke Tangerang Selatan. Keren, terus kita juga ada taekwondo di Prabu Taekwondo Challenge, Iya. Bang Taja Event Championship. Itu di stand ya, Bang ya? Tahun 2000 Iya. peserta, UMKM juga bakal banyak juga. 2000 udah ya? 2000 Pak. Masya Allah. Keren kan, Iya, luar iya. biasa emang ini. Nanti dibuka sama Pak Ketua KONI Tangsel. Oh, Pak Wali Kota kita undang Wali Pak Kota Wakil. ya, betul. Iya. Pokoknya Tangsel lagi greget. Gitu. Pak, kemarin acara yang kemarin tuh sebenarnya tujuannya apa sih, Pak? Salah satu hal yang paling menarik di sana kemarin tuh ngomongin tentang apa namanya? Sport science ya? Sport science. Tapi dari yang acara yang kemarin, tujuannya tuh lebih ke apa sih, Pak? Ya, intinya gini, itu kan kegiatan bidang ya. Teman-teman bidang, salah satunya kemarin Diktar, mereka punya satu misi untuk memberikan pengetahuan kepada semua pengurus mengenai kayak perangkat pertandingan nih. Ini kan kelihatannya sepele ya. Perangkat pertandingan ini penting, apalagi kita besok jadi tuan rumah. Kita harus punya nih. Kalau kita perangkat yang nggak ke support, pakai orang dari luar, jadi agak kurang gimana gitu. Kan efeknya kejuaraan besar multi event kayak Porprov besok, kita punya volunteer nanti. Selesai kegiatan volunteer ini pinter dong. Iya. Ya, next kita bikin event yang lebih gede lagi, mereka udah siap. Oh, udah pernah punya experience. Iya, betul. Nanganin sebuah event yang besar. Nah, itu ya sangat bagus buat kita masyarakat Tangsel ya. Dan
ada yang sport science, itu juga bahwa apapun sebuah champion ya, sebuah juara itu diperoleh dari sebuah rangkaian kegiatan. Nggak ada yang ujuk-ujuk. Iya. Iya. Terprogram. Jadi Berkelanjutan. dan by data. Iya, dan Nah, by ini yang paling penting, by data. Jadi data itu kemarin ya beli Made ya, Iya. yang menyampaikan itu dasar. Beliau S3 di bidang itu ya, Iya, artinya memang expertise. Betul. Dan nggak ada tuh yang nggak pakai data. Iya. Nah, ini juga yang harus kita sampaikan kepada teman-teman. Ayo, kemarin punya target, tapi target itu harus realistis. Gimana dengan realistis? Realistisnya adalah tarik ke belakang 2 atau 3 porprov ke sebelumnya, ada di mana kita. Nah, kalau masih ada kurang, ayo kita benerin. Masih ada waktu. Dan paling penting Bang Irwan, kita pengen organik. Oh iya gitu. Catat, tolong dicatat. Catat nih, inian lewat. Ada telolet. Tapi kemarin Bang Saufik yang event organizer manajemen event. Oh iya, ya, manajemen kemarin. event itu juga menarik Ya, tuh. dia bilang bahwa KONI Tangsel ini salah satu KONI yang IG-nya paling jos, paling aktif. paling aktif. Itu Lo juga. S3 lo ya. Iya, itu yang ngomong dia data juga, Pak, by data Iya. juga dia memang mengcomparising antara KONI ini. Akhirnya muncul kita tuh. Iya, Emang- karena kemarin tuh yang dia lihat itu kan dia ngebahas tentang manajemen event. Terus habis itu salah satu yang dibutuhkan ketika event itu adalah exposure. Makanya Betul. coba untuk tetap bikin konten, cabur-cabur bikin konten. Betul. Nah, dia bilang bahwa salah satunya KONI Tangsel ini udah satu hal yang bagus karena aktif sekali untuk nyari engagementnya gitu. Iya. Ini ngomong-ngomong pakai jaket, Iya. kok gua enggak kayak anak tiri gue, tapi cabur nggak di anak tiri kan nanti Oh, kan? nggak ada. Wah. Emang khusus yang dianaktirin yang begini aja. Nggak ada. Kita semuanya punya hak yang sama. Betul, Iya. Pak. Punya hak yang sama, nggak diancem lu kalau nggak nganuin gua. Nggak ada. Ya. Jadi kita itu memberikan keadilan. Keadilan? Nggak bisa kita kalau main kelompok-kelompokan nggak ada. Karena yang saya di sini ya dengan eskalasi yang ada lah, kita semuanya harus jujur bahwa tapi saya tidak pernah mendiskreditkan, menanaktirikan cabur tersebut, nggak ada. Karena ya saya yang concern adalah para atletnya, Prestasi ya, Pak. prestasi atletnya. Kalau pengurus berbeda pendapat itu wajar dalam sebuah organisasi, tapi jangan Personal ya, Pak? jangan personal. Jangan personal. Tapi kita tidak pernah men-train atau men-treat semua atlet itu punya hak yang sama. Tidak pernah kita, oh dia karena bukan ini, nggak ada. Ya. Haknya sama kita berikan karena yang kita tuntut adalah prestasinya. Nah, ini termasuk SOP ke Humas. Ono belum di ini, ono belum di ini gitu ya. Iya kan? iya. Sebenarnya hari ini kita hari sama Bapak Kompakan itu disuruh sama anak-anak Muay Thai. Biarin aja Bang Irwan mah katanya gitu. Kita masih dendam, masih pada sakit ini badan, dibawa ke barak gitu. Nah itu konsepnya gimana tuh? Kok bisa ke barak? Nah, gimana tuh Bang? Jadi ini disclaimer dulu kali mungkin nih Pak ya. Iya, iya. Jadi teman-teman Muay Thai kemarin ke barak militer tuh untuk try out. Gimana tuh Bang itu konsepnya? Jadi gini, kita juga kan sesuai sama perintah Pak Ketum, Pak Sekjen, dan program-program yang ada harus berkelanjutan. Artinya kita pernah ditatar mental sama fisik di beberapa program di KONI. Nah ini kita Muay Thai melanjutkan aja, cuma lebih spesifik aja. Nah, lebih serius ya? Lebih serius, babak belur dikit gitu, belur dikit. Jadi sikap, mental, perjuangannya bareng, rasa kebersamaan. Ya udah oke lah. Akhirnya 3 hari lah di situ anak-anak Karena tidur itu makan bareng. test case nanti. Karena Oke. next kita akan ada satu kegiatan bootcamp. Jadi seluruh nanti peserta porprov, Ya. baik itu pelatih, asisten pelatih, Ya. official, dan juga para atlet pastinya, itu akan kita campkan di bootcamp di Podiklat TNI. Nah, Jadi itu dalam waktu Ya. menjelang pertandingan, Ya. menjelang hari H, kita akan bootcamp di. Jadi punya satu visi yang sama, Sama, rasa satu yang rasa sama. yang sama, sehingga nanti nggak ada nih, lu orang bola, gua orang voli, kita nggak bisa. Yang ada adalah orang Tangsel. Orang Tangsel. Gitu. di sana makan aja diatur, buset. Karena anak makan siap gerak dulu, makan nggak boleh bunyi, gitu ya kan. Ya, tapi banyak banget ituan positif Pak dari orang tua, banyak banget juga harapan positif dari beberapa orang tua cabur lain yang memang ke KONI ini memang antusiasnya lebih tinggi sekarang, Pak. Orang tua juga ikut terjun langsung.
Ya sekarang ya semuanya bergerak bersama ya. Ya. Artinya satu sisi memang sekarang olahraga bisa menjadi sebuah apa ya, sandaran hidup. Sebagian orang, bukan sebagian, bahkan orang bisa menyandarkan hidup dari olahraga sekarang. Jadi secara profesional sekarang atlet udah bisa hidup layak. Betul. Dulu kan kita zamannya kita mana boleh mau jadi apa lu katanya kan gitu. Bener. Tapi kalau sekarang justru orang tua udah punya kesadaran. Contoh ya, berkali-kali nih kita sampaikan, bukannya kita mau ngiklan, tapi ini adalah sebuah achievement dari si atlet yang harus kita beri ruang penghargaan. Dia dari atlet dari kecil ya bisa berprestasi dari tingkat SD, SMP, SMA-nya, kemudian dia masuk perguruan tinggi lewat jalur prestasi. Menurut saya itu adalah achievement. Keren. Ini harus diapresiasi. Betul. Ya. Dia bisa, dan perguruan tingginya nggak kaleng-kaleng loh ya. Ada di UI, ada di Unpad, ada yang bahkan ke luar negeri, sampai yang masuk TNI Polri. Itu kan menjadi sebuah achievement. Ya kayak yang masuk juara PON kemarin ya, Abin. Dia juara, kemudian masuk ke Polri. Ada yang UI. Dengan jalur prestasi loh. Itu menurut saya harus ditiru sama adik-adiknya. Betul. Iya. Bagus banget. Benar. Ya, coba Bagus, kalau bagus. kita atlet zaman sekarang kita ya. Udah kuliah kita ya. Nah, sekarang kalau sekarang tugas kita adalah nganterin mereka. Betul. Anak-anak kita, adik-adik kita, mereka biar terarah lah ya, terarah dan memiliki tujuan yang jelas. Nah, ini satu lagi nih. Apa Udah tuh, Bang? kagak usah underground fight lah. Ya, Apa itu? Wah, Itu ya, ini underground. lagi rame banget, Pak. Yang liar-liar itu? Iya, di daerah-daerah kita juga ada, daerah tetangga sebelah juga ada. Jadi, Oh. cuma mau ngasih tahu saya sebagai ketua. BIP 26. Maaf ada kereta. Ada kereta. Kereta. Ini karena ini di tempat pertandingan Arung Jeram. Iya, bener. Nah, ini Arung Jeram, tadi yang kita bahas awal, venue-nya keren banget. Dan ini harus jadi sebuah agenda yang periodik, event yang periodik. Ini keren, asli keren. Oke, gue lanjutin. Jadi sebagai ketua Pencap Muay Thai, nggak boleh lah adik-adik ya asal bikin event, nggak pakai matras, di kolong jembatan, di rumah sepi, dan lain-lain ngadu. Itu anak orang yang diadu. Jadi dari KONI Tangerang Selatan ini udah mendelegasikan regulasi, perangkat pertandingan, pembinaan itu melalui pencap-pencap yang ada. Nah, kalau adik-adik yang senang combat sport bisa ke tinju, bisa ke wushu, bisa ke kickboxing, bisa ke Muay Thai. Bedanya apa? Bedanya kita diatur dulu pak keselamatannya. Gitu. Gitu. Diajarin dulu. Lu diajarin regulasi, Iya. safety, Betul. ya kan? Terus ada orang yang bertanggung jawab. Kalau yang di tempat begitu, siapa yang mau tanggung jawab? Benar. Menang benar. jago-jagoan banget, Pak. iya. Padahal pincang seumur hidup. Aduh, Gara-gara ngeri otak banget. Seumur hidup. Kan Ngeri gitu banget, ya. bener. Ya mudah-mudahan ini didengar. Jadi tolong stop yang kayak begitu. Langsung hubungin aja Pencapnya kok. Semua juga udah dibina sama KONI. Dan itu untuk semua lapisan masyarakat. Begitu. Ya, nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Jadi Sekali jangan- lagi nggak ada perbedaan. Iya, jangan buang-buang tenaga tapi nggak ada prestasinya buat Bener. apa? Ya, parameternya nggak jelas. Iya, benar, Pak. Capeknya sama. Sama dengan event nih. Kita ngomong event ya. Iya. Iya, Pak. Event kecil, gede, sedang, apapun yang kita bikin, Sama. capeknya sama. Iya. Kenapa? Terus pertanyaannya kenapa nggak lu bikin yang gede aja sekalian? Iya, Kan gitu ya. Nah, ini juga menjadi challenge sih, menjadi tantangan buat kita. Jadi kita harus membuat sesuatu terprogram, terarah, kemudian harus terstruktur, Iya. sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Jangan kita bikin apapun nggak bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, ini juga bahaya. Iya. Itu sih pesannya yang paling pas buat itu. Oke. Ini emang maksudnya ke olahraga di Tangerang Selatan anak muda emang lagi gencar-gencarnya. Mungkin salah satunya melihat banyaknya prestasi daripada si atlet yang dapat beasiswa, yang dapat apa gitu ya. Iya. Jadi ada aja anak-anak kreatif yang mulai ini Pak bikin event kayak begitu. Underground fight boleh aja tapi ada sanksinya, ada badannya. Tapi kalau lu cuma geng-gengan bikin event, wah dia bahaya banget, sumpah bahaya banget gitu. Ya cuma apa ya, nggak, ya itu tadi nggak punya alat untuk yang ngontrol. Iya, betul. Bahaya jadinya. Keselamatannya nggak ada yang tahu gimana ininya. Jadi kita banyak banget yang mau kita bahas ya. Ya. Oh, kalau ngomongin KONI lagi seru-serunya gitu ya. Iya. Lagi seru-serunya. Terus program ke depan nih Pak. Kita mau ada kick off ya katanya. Ya, Ono udah banyak banget tas sama patu sama ya itu gini. Kick off itu kan adalah salah satu bentuk yang namanya kick off, mengawali ya. Ya. Iya. Jadi mengawali sebuah kegiatan besar yaitu di Porprov 2026. Itu menjadi sebuah tonggak lah ibaratnya. Momentum kita mengukuhkan diri menjadi atlet puslacapnya KONI Tangsel. Sehingga
tertanam tanggung jawab. Iya. Ya, tertanam tanggung jawab di situ, dan dia secara aklamasi akan menjadi atlet Tangerang Selatan. Ini keren sih. Iya. Dan kita lagi tunggu waktu pimpinan-pimpinan kita, Iya. karena semua perangkatnya udah kita siapkan. Jadi itu mereka dapat dari atas sampai bawah, ya, topi, kemudian jersey, kemudian tas. Tas ini dipakai buat kalau mereka try in, try out, atau mereka ikut pertandingan. Kemudian juga kita kasih sepatu yang proper lah untuk mereka. Iya. Biar jadi makin semangat juga tuh. Iya, itu inian. Dan itu kayak apa ya, labeling. Jadi ya dia ditandain bahwa oh gue ini atlet Tangsel. Itu menjadi sebuah kebanggaan dan jadi momentum buat dia. Iya benar. Latihannya harus lebih keras, ya, lebih serius, lebih fokus. Karena juara itu kayak lagi juara nggak ujuk-ujuk ya. Juara itu lewat proses, dan proses ini harus kita lewatin. Kita masih ada berapa bulan ya? Ada 14 bulan lah ya. Iya. Nah, menurut saya ini masih cukup waktu lah untuk bisa. Iya. Dan kemarin Pak, jangan pernah berharap prestasi apapun kalau tanpa melewati rasa sakit. Iya. Oh ya, itu tuh quote-nya kemarin ya. Quote kemarin. Ya, sampai kalau mau sehat jangan pernah mau takut makan nggak enak. Iya. Emang kalau mau sehat makan nggak enak. Kalau mau makan enak, ujungnya diabetes, kolesterol. Ya itu inilah. Ini kita carbo loading nih jam segini nih. Pakai istilah kemarin nih. Iya. Ya udah, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like, share juga ke teman-teman di cabur ataupun di atlet yang membutuhkan. Terima kasih. Bye.